Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Maaf Ustadz, bagaimana jika suami kerja sampai sore, istri juga kerja sampai sore? Saya memilih menyekolahkan anak di sekolah yang saya percaya bisa mendidik secara agama. Sekolahnya dari pagi sampai sore juga. Bolehkah saya limpahkan tanggung jawab ke sekolah karena hampir seharian anak saya ada di sekolah? Tadi Ana udah sampaikan, sekolah itu hanya membantu. Tugas utama yang bakal ditanya sama Allah nanti pada hari kiamat siapa? Bapak sama ibunya. Maka jangan melimpahkan semuanya. Alhamdulillah ada yang mau membantu dari pagi sampai sore. Sisanya ini tolong dimanfaatkan untuk mendidik anak kita. Apa yang didapat di sekolah dari pagi sampai sore dikoreksi, dicek. Alhamdulillah ada buku penghubung antara sekolah sama orang tua sehingga bisa mengikutin. Kemudian juga ada hari libur. Masya Allah jemaah. Ada sekolah-sekolah ya, mudah-mudahan Nazira ini juga sudah seperti itu. Jadi tugas anak di rumah itu ternyata bukan hanya tugas menghafal, menjawab pertanyaan, ada tugas etika. Ada tugas anak itu di rumah, Masya Allah, cuci piring sendiri. Tugas sekolah. Ada nggak tugas itu? Nazira? Ada? Tugas cuci piring, bikin kopi, bikin teh, mijetin ibunya, ada? Ada nggak? Ada apa enggak? Ada. Suruh mijetin bapaknya. Bapak-bapak pernah dipijit sama anaknya pulang dari sekolah? Belum, kata bapak-bapaknya. Iya, kembali tetap tadi ada tugas-tugas dari sekolah jemaah. Kenapa? Karena anak ini kan merasa dititipkan ke sekolahan. Kadang-kala dia lebih taat dengan perintah sekolahan daripada perintah orang tuanya. Maka orang tua minta bantuan sekolahan. Tolong Pak Ustadz, guru, anak saya dikasih tugas untuk ngepel di rumah, untuk nyapu, untuk apa. Ketika hari libur dia full aktivitas. Maka sekali lagi buat orang tua, tanggung jawab tetap tanggung jawab orang tua. Sekolah hanya membantu saja. Walaupun di pesantren, pesantren itu 24 jam bukan pagi sampai sore. Jadi orang tua jangan berpikir anak-anak sekolah pesantren keluar, pikirnya keluar dari perusahaan, dari pabrik sesuai dengan diinginkan. Orang tua harus ada perannya di sana. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan untuk yang bekerja suami istri, cobalah dipikirkan kembali. Kalau anak-anak sudah sekolah mungkin ada tempat penitipan anak. Tapi kalau anak itu masih kecil, di masa umur 1 tahun sampai 6 tahun, itu masa-masa dia menyerap ilmu dan adab yang banyak. Kadangkala anak itu dirawat oleh pembantu di rumah. Orang tuanya cari duit. Pembantu ngerawat anak kita juga cari duit. Jadi apakah pembantu akan merawat dengan cinta dan kasih sayang? Ya adalah sebagian pembantu seperti itu, tapi tidak seperti ibunya sendiri. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, saya mau bertanya apa yang harus dilakukan orang tua yang telah menyesal karena bersikap keras terhadap anaknya dan sekarang anaknya tidak peduli terhadap nasihat orang tuanya. Bagaimana cara memperbaiki keadaan ini? Jamaah rahimakumullah, selalu ada jalan keluar. Jalan keluar yang pertama adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa kita. Kalau memang kita telah melakukan kesalahan dalam mendidik anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memperbaiki hubungan sama anak. Bukan dengan membelikan yang dia inginkan, tidak. Tadi kita bicara tentang komunikasi yang baik, interaksi yang baik, dialog sama anak kita. Ajak anaknya makan berdua ke warung umpamanya. Makan berdua ke warung. Sambil ngobrol sama anaknya. Nggak usah ngomong masalah yang lain-lain. Cuma ya berbagi cinta dan kasih sayang sama anaknya.
Kemudian sampaikan kepada anak, minta maaf. Nggak masalah orang tua minta maaf sama anaknya. Sampaikan kepada anak, nah ayah akan lebih baik lagi dalam mendidikmu umpamanya. Kemudian lihat, kadangkala anak kita ini terpengaruh sama teman-temannya. Orang tua pun harus peduli. Tadi yang Anda sampaikan, kita perlu mendengar dari anak kita, tanyakan dengan siapa dia berteman. Sekali-kali bikin acara di rumah, undang teman-teman dia. Supaya kelihatan gimana sih model sohib-sohibnya. Apalagi anak-anak yang sudah mulai remaja ya. Supaya kita tahu, oh fulan ini yang mempengaruhi anak-anak. Kelihatan nantinya di rumah itu coba. Itu mungkin yang bisa dilakukan orang tua sambil terus tadi berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian mungkin tambahan hadiah jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahadu tahabu. Kalian saling berbagi hadiah karena hadiah akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Ini orang tua kalau datang beli hadiah buat anaknya ya, masya Allah, masya Allah. Apa aja, kalau pulang dari luar rumah bawa hadiah. Walaupun hadiah itu mungkin sesuatu yang remeh. Anak kita ya sedang SD, mungkin kita beli hadiah kan pena buat dia, orotan buat dia, penghapus buat dia. Tuh orang tua bawa, bahagianya dia dikasih sama orang tuanya. Tapi yang sudah remaja mungkin hadiahnya lain lah, yang sesuai dengan umur mereka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, bagaimana mendapatkan kasih sayang ayah yang sudah menikah lagi? Ini yang tanya anaknya kayaknya sama. Bapaknya kawin lagi. Nah, ini rada-rada berat pertanyaan ini. Karena anak berusaha mendapatkan kasih sayang ayahnya. Padahal seharusnya ayah yang mengasihi anaknya. Cuma dia kepingin nih gimana bisa dapat kasih sayang ayah. Yang pertama buat anak ini, lihat kesukaan ayahnya. Cintai apa yang dicintai ayahnya. Kadang-kala kalau ayah itu cinta sama istrinya, usahakan anti juga cinta sama istrinya ayah. Karena ada anak yang benci sama istri, bapaknya nggak suka, Ustaz, anak nggak suka Ustaz. Akhirnya istri bapak ini malah mempengaruhi bapak untuk benci kepada anaknya. Maka kalau kita bicara tadi rekayasa, udahlah dibikinlah bagaimana walaupun kau nggak suka sama istrinya ayah, tapi karena ayah suka sama istrinya, aku akan menghormatin istri ayah. Aku akan menghargai istri ayah. Ketika ada ayah dan ketika tidak ada ayah. Bukan sebuah kepalsuan. Tapi memang kita hormatin. Salah satu bentuk kebaktian anak sama orang tuanya adalah berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Jangan sama istrinya ayah, sama teman-temannya ayah kita disuruh berbuat baik. Sama kerabat-kerabatnya ayah, apalagi ini istri ayah. Kemudian yang terakhir doa lagi. Wallahi jamaah, yang punya langit dan bumi ini siapa? Allah Azza wa Jalla. Hati manusia itu ada di tangan Allah. Kita tinggal minta sama Allah bagaimana membolak-balikkan hati ayah sehingga memberikan kasih sayangnya kembali kepada anak-anaknya. Dan doakan ayahnya supaya terhindar dari dosa. Karena salah satu yang membuat rusak rumah tangga itu dosa. Semoga Allah menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Barakallahu fikum. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghindari K-pop? K-pop, apa ini jemaah? Karena sekarang ini dunia K-pop mulai meluas Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, Korea. Apa namanya, bacaannya apa? K-pop. K-pop. Allahu Akbar jemaah. Iya. Kenapa sih artis-artis Korea itu menarik jemaah?
Ini cerita temen. Ternyata di Korea itu memang menggarap dunia apa, acting mereka. Itu mereka ingin bersaing dengan Hollywood. Makanya mereka bikin artisnya itu dibuat, ada pabriknya. Iya, artisnya itu operasi plastik, ini itu macam-macam. Sampai jadi seperti yang lihat sekarang. Sehingga banyak artis-artis Korea itu yang hidup menderita. Karena dia harus tampil sempurna. Maka kalau kita dengar terakhir berapa bulan yang lalu, yang bunuh diri lagi. Bunuh diri, terus bunuh diri mereka. Cuma yang kita lihat itu acting yang jadi masalah. Subhanallah, ada bukan teman, sepupu dia ngasih tau anak. Dia ngatakan, "Kak, lihat ini Kak." Kata dia, film-film barat itu sekarang, kalau dulu mereka masih capek bikin film. Sekarang itu sudah pakai green screen. Jadi bohong semuanya, lebih bohong lagi jamaah. Dulu masih ada stuntman-nya yang ini, sekarang Masya Allah. Sekarang kalau bicara bagaimana kita meninggalkan K-pop ini, ya udah, kita buka kepada anak-anak kita, mereka itu siapa sebenarnya. Kebohongan itu membuat anak kita jadi puas, aku nggak boleh menonton itu lagi. Pengaruhnya kepada anak-anak kita. Oleh anak sampai sekarang nggak tahu. Cuma memang dengar yang namanya drama Korea ini jamaah sudah mewabah. Sampai kayaknya siswi-siswi ada yang nonton. Bapak-bapak, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Iya, cari ganti. Cari ganti. Karena orang itu biasanya memang ada yang namanya kecanduan. Sehingga yang kecanduan itu ada rehabilitasi. Bagaimana sekarang direhabilitasi dia? Ya gimana rehabilitasinya dibikin. Kalau dia kecanduan film, bagaimana kita kasih dia aktivitas yang membuat dia nggak punya waktu untuk nonton. Orang tua tadi kita katakan duduk sama anaknya, ngobrol sama anaknya. Ketika nonton sesuatu, perlu memang ada screening time sama anak-anaknya. Ada playing time, ada waktu nonton. Nonton yang bermanfaat. Nonton yang ada gunanya. Duduk sama anaknya. Lihat nih. Ini nak seperti ini, seperti itu. Ada film-film dokumenter umpamanya yang bisa dilihat. Ada film-film tentang alam. Banyak yang bermanfaat sebenarnya jamaah. Tapi karena ya dia sudah terpengaruh sama teman-temannya, apalagi kalau remaja mulai ada benih-benih cinta ya. Dia lihat, oh ini bagus banget ya. Sambil terus berdoa lagi sama Allah SWT supaya anaknya diselamatkan dari itu. Duhai ayah bunda, dengarkan nih, ini ada yang tulis ini. Duhai ayah bunda, dengarkanlah kami bagaimana cara memberitahu ayah untuk berhenti merokok. Karena berbagai macam cara sudah dilakukan tapi belum berhenti. Karena kami sayang dengan ayah, tolong Ustadz nasihatnya. Semoga pulang dari sini ayah dapat semangat untuk berhenti rokok. Ya ayahnya lagi hadir di sini jamaah. Nah, ya kalau bicara hukum rokok jamaah, kalau bicara hukum rokok, mungkin ada yang masih condong kepada makruh, karena syahwatnya ada di sana, nafsunya ada di sana. Ada sebuah alat detektor mini. Alat detektor ini paling enggak kita bisa mengetahui ini hukumnya yang lebih kuat yang mana, halal atau haram. Jadi dalam urusan-urusan yang syubhat umpamanya, kita dikasih alat sama Allah untuk mendeteksi, oh kayaknya ini haram.
Apa alat itu? Alat itu namanya al-his al-akhlaqi. Sebagian ulama mengatakan itu nurani mungkin ya. Allah kasih di hati kita yang kita bisa bedakan, kayaknya ngebaik ini kayaknya buruk yang ini. Dia bisa tahu. Allah mengatakan balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Orang tuh tahu, jiwa dia itu tahu, walaupun dia punya alasan 1, 2, 3, 4, tapi hati nurani dia nggak bisa dibohongin, nggak bisa dibohongin. Kalau bicara hukum agama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara halal haram ini ada perkara-perkara yang bercampur jemaah, yang nggak jelas. Ada unsur halalnya tapi ada unsur haramnya. Syubhat. Tugas kita apa? Menghadapi hal yang seperti ini ada 2 hal. Yang pertama, kalau ini urusan perintah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, maka yang harus kita lakukan apa? Kerjakan. Kan syubhat, Ustaz, ini ada yang mengatakan ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya udah, nggak usah ribut, kerjakan. Kan sama-sama perintah, cuma yang dibicarakan adalah kualitas perintahnya, sampai tingkat wajib atau sunnah. Tugas kita dalam urusan ini jangan berdebat, tapi melaksanakan perintah. Selesai, sudah selamat kita. Tapi kalau syubhatnya ini berupa ini Ustaz, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Apa yang kita lakukan? Apakah kita lebih kuatkan yang halal atau yang haram? Yang haram, tinggalkan sudah. Apalagi tadi, ini Ustaz, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Sama-sama dilarang, tinggal kualitas larangannya. Apakah sampai haram atau hanya sampai makruh? Ketika itu apa yang kita lakukan? Tinggalkan. Karena kalau sudah bicara bercampur antara haram sama makruh, sama-sama larangan, untuk menyelamatkan diri kita, kita meninggalkannya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, detektor yang kedua jemaah. Surga itu dikelilingi dengan pagar yang dibenci oleh jiwa kita. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh pagar yang disukai oleh syahwat dan nafsu kita. Antum tinggal lihat nih, nafsu antum lebih condong melakukan atau meninggalkan. Kalau aduh Ustaz, ana lebih suka ngerokok sih Ustaz ya. Ya kayaknya takut ke neraka nantinya. Kalau syahwatnya ke sana. Tapi kalau umpamanya sholat malam, antum sholat malam nggak, aduh berat sholat malam di situ, itu insya Allah ke surga. Jadi yang berat oleh jiwa kita, insya Allah ke surga. Yang disukai oleh nafsu kita, antarkan ke neraka. Itu ketika kita tidak tahu sama dalil. Ana nggak tahu dalilnya Ustaz. Atau katanya ini ulama khilaf Ustaz. Ana yang mana ana pilih Ustaz ya? Kalau nafsu ana sih lebih baik yang makruh Ustaz. Itu nafsu. Kalau sudah nafsunya ke sana, tinggalkan. Karena neraka itu dibalut dengan yang disukai oleh jiwa kita. Tuh anaknya udah doa, mudah-mudahan bapaknya keluar dari sini berhenti ngerokok. Dan alhamdulillah, padahal ayahnya berhenti ngerokok di sini sudah jemaah. Saya mau tanya, bagaimana cara mendidik anak yang benar sedangkan suami saya kurang taat beragama? Ini curhat seorang ibu. Yang pertama, ana selalu nasihatkan buat perempuan-perempuan yang seperti ini, ana nasihatkan untuk istighfar. Karena mungkin anti salah pilih suami. Iya. Padahal di dalam agama kita sudah jelas kriteria suami itu yang agamanya baik, akhlaknya mulia. Sekarang anti kok bisa dapat suami kayak gini? Berarti kan salah pilih. Kemudian yang kedua, setelah istighfar mohon ampun sama Allah SWT, doakan suaminya. Sudah, perbaiki suami dengan doakan suami. Yang ketiga, jangan bersandar sama suaminya. Sudah. Ada wanita yang selalu mengeluh sama suaminya. Ayolah bang, bantu didik anak bang. Ayo. Akhirnya anak nggak bener, suami istri berantem terus.
Ketika tahu suaminya berat untuk diajak kompromi, ya sudah, minta tolong sama Allah, aku akan didik anakku sendiri dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sambil terus berusaha memperbaiki suami. Jangan sampai kita tadi bicara rekayasa tempat pendidikan ini. Jangan sampai anak kita melihat bapak ibunya ribut terus. Keributan itu kalau memang tidak bisa dihindarin, tolong di kamar dikunci. Jangan sampai anak-anak dengar. Seperti itu. Ya mau nggak mau cuma sabar. Terus mau gimana lagi? Orang ibu yang salah pilih suami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya ibu yang meninggalkan anak bekerja di luar kota untuk mencari nafkah? Karena beliau seorang janda, sehingga tidak dapat menjaga anak-anaknya. Anak-anaknya dititipkan ke ibunya yang seorang janda juga. Terima kasih Ustaz. Ahibati fillah. Ada sebuah fenomena yang memprihatinkan di negeri kita. Apa? Fenomena ketika terjadi perceraian dan anak itu ikut sang ibu, bapak itu nggak tanggung jawab. Bapak itu tidak tanggung jawab. Padahal tanggung jawab mendidik anak dan memberikan nafkah kepada anak itu adalah tanggung jawab bapaknya. Anak itu tidak kenal namanya mantan bapak. Nggak ada. Mantan istri iya. Jadi seorang bapak ketika menceraikan istrinya, anak-anak itu 100% tanggung jawab bapaknya. Memberikan nafkah, mendidik anaknya walaupun anak itu ikut ibunya. Sehingga bapak ini harus terus berhubungan sama anaknya. Ketika istrinya yang mendidik, kasih biaya pendidikan buat istri itu. Bukan malah si istri ini ceritanya, istri malah kerja keluar cari nafkah buat anaknya, si suami nggak mau tahu. Ya alhamdulillah sang wanita ini tanggung jawab terhadap anaknya. Tapi tolong difahami bahwa sang bapak nanti akan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak dia. Kenapa dia tidak didik dengan benar? Ingat, walaupun sang anak ikut ibunya, tanggung jawab tentang tanggung jawab siapa? Akan kebencian kepada anaknya terhadap bapaknya. Kalau dia masih punya bapak, janda bukan meninggal, janda cerai, kasih tahu dia, bapakmu ada nak, fulan di tempat ini, dan minta kepada suaminya untuk memperhatikan anaknya. Dan kalau kondisi tadi, ya sudah, berusaha minta tolong sama ibunya. Kalau memang di kampung nggak bisa memberikan nafkah, dia kerja mungkin keluar kota, tapi kalau bisa tetap bersama anaknya. Jangan sampai untuk mencari nafkah akhirnya merepotkan ibunya. Ini kan sang anak menitipkan anaknya kepada ibunya. Jadi anak dirawat sama nenek. Padahal bentuk kebaktian anak sama ibunya itu tidak merepotkan ibu. Lebih repot mana? Namun tanya sama ibu-ibu, lebih susah mana mendidik anak sama bekerja di kantoran? Anda mau tanya, lebih susah mana? Didik anak, ngurusin anak sama kerja di kantoran. Kerja di kantor tuh ya Allah cuma duduk tanda tangan ini itu, tapi didik anak jamaah bukan hanya dengan pikiran, dengan hati, dengan kasih sayang. Maka tolong orang tua memperhatikan anaknya. Saya mau bertanya,